Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kita semua mendapatkan kesulitan, entah itu kesulitan yang nyata maupun yang samar, entah itu kesulitan yang berat maupun yang ringan, semoga lekas ditemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai, kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 15, tanggal 16 sampai batas waktu tanggal 17 ya. Untuk temanya sendiri saya akan membuat sebuah tema ataupun mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan bacakan ya. Inilah sinyal dari semesta buat kalian. Sekali lagi untuk temanya, inilah sinyal buat kalian dari semesta. Tentunya kita lihat secara zodiak. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, ketika saya mengatakan inilah sinyal dari semesta, ya berarti kan ada faktor ya, ada baik ataupun ada hal buruk kan, seperti itu. Nah, ketika nanti muncul sinyal baik, ya syukuri saja sobat ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu muncul, nantinya muncul sinyal yang buruk, ya jangan kecewa, jangan bersedih, jangan takuti, tapi apa? Tapi kita harus berusaha untuk mengubah, kan seperti itu ya. Mengubah sinyal yang buruk itu bagaimana caranya untuk menjadi suatu kebaikan ataupun suatu keberhasilan dalam hidup. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Mungkin ketika kalian masih bingung, ya silakan ditonton, disimak, jangan di-skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya sobat ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak yaudah kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat ya. Karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan ketika buat yang konsultasi, akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah sampai selama ini yang konsultasi secara privat ataupun secara pribadi eh, banyak yang akurat sobat gitu loh jawabannya gitu ya. Next sobat ya, setelah sudah Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Jadi kita lihat setelah Gemini. Di sini ada zodiak Libra, artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat asmara Libra 3 hari ke depan. Libra, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk Pack of Cup. Ya, itu ada Pack of Cup. Seseorang sedang memegang cup, dalamnya ada ikan. Dikonfirmasi sama kartu 7 tumbuhan koin. Seseorang sedang melihat 7 tumbuhan koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra tentang asmara. Ini kartu utama muncul Pack of Cup, artinya di sini kelihatannya zodiak Libra sedang lagi berkonsentrasi ya, sedang lagi berfokus. Karena saya menangkap di sini kelihatannya banyak ya dari sahabat Libra ya, meskipun tidak semua ya, cuman ini energi sebagian besar secara kartu di sini Libra masih mengalami banyak hambatan, masih mengalami banyak kesulitan untuk bisa mendapatkan kestabilan dalam hal asmara. Secara keharmonisan lah, kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi. Ini kelihatannya kalian masih kewalahan di sini. Ya mungkin adanya suatu orang-orang toksik yang membuat itu kurang stabil di sini. Cuman di sini Libra harus apa ya? Harus lebih berfokus ya kalian. Harus lebih menjaga asmara kalian agar lebih stabil. Karena di sini menggambarkan ketika kalian ingin suatu kestabilan ya kalian harus bisa memanfaatkan situasi dan kondisi gitu loh. Dalam arti ya itu tadi loh. Kalian harus berkonsentrasi dan berfokus di sini. Kenapa saya mengatakan di sini Libra katanya harus berfokus, harus berkonsentrasi, ya. Dan harus bisa menangkap sebuah sinyal-sinyal lah untuk mendapatkan suatu kestabilan. Kenapa seperti itu? Karena jelas di sini apa ya? Kartu confirm kalian mengatakan di sini muncul petunjuk 7 poin. Artinya apa? Artinya kalian di sini terkadang merenung, terkadang berpikir bagaimana untuk bisa mendapatkan suatu asmara yang stabil gitu. Jadi kalian ini apa ya, banyak pemikiran lah, banyak renungan. Meskipun tidak sering ya, tapi terkadang ini gitu loh, muncul banyak pemikiran, kapan bisa stabil, kapan bisa asmara yang saya inginkan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalian sedang berpikir seperti itu. Apakah tidak ada kestabilan? Ya, ada. Cuman bagi Libra di sini mungkin apa ya? Ya kurang, rasa kestabilan itu kurang gitu loh bagi kalian. Karena kalian masih apa istilahnya ketika kalian merenung, kalian berpikir ya, untuk istilahnya itu menjalani hubungan asmara antara apa ya, antara baik ataupun buruk ini kalian mendapatkan sebuah keburukan di sini gitu loh. Antara rasa senang dan rasa saling berkonflik ini lebih besar saling berkonfliknya Libra ini. Makanya di sini tergambarkan kalian sedang merenung. Ya, sekali lagi apakah tidak ada kestabilan? Ya ada, ya itu tadi loh, balik lagi ya. Ini menggambarkan apa adanya suatu rasa kestabilan tapi belum bisa maksimal gitu loh. Jadi masih ada problem, masih banyak kendala ini Libra. Ya, khususnya di 3 hari ke depan bisa saja yang semula baik tiba-tiba dihantam masalah. Harus pada Libra ya. Oke, nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Libra, kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Cup. Ada sepasang kekasih membawa cup. Dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat, 5 of Wands, 5 tongkat saling menyerang. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra sih, ini kelihatannya banyak ya dari energi Libra secara kartu ya. Ini banyak yang cenderung bahwa kalian berharap adanya suatu kestabilan di sini. Ya mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan kesuksesan keberhasilan. Itu banyak yang kalian istilahnya itu banyak dari zodiak Libra ini yang cenderung ingin itu tadi mendapatkan sebuah kestabilan seperti yang saya jelaskan. Nah, bisa saja itu adanya suatu harapan ya di sini. Nah, di faktor kedua bisa saja maksudnya begini, di faktor kedua ini bisa saja ini apa ya, kalian mungkin dulu ataupun kemarin sempat menemukan stabil ya, gitu loh. Ini contoh ya, mungkin yang jualan sempat lancar ataupun laris lah jualannya. Yang ikut orang mungkin akan ada, bisa saja ini ada suatu bonus-bonus tambahan buat kalian sehingga membuat kalian senang. Bisa saja awalnya seperti itu. Nah, kenapa di kartu confirm ini muncul 12 of Wands ataupun 5 tongkat di sini? Artinya di sini apa ya? Bisa saja seiring berjalannya waktu kalian mendapatkan sebuah problem di sini, mendapatkan sebuah masalah sehingga itu membuat ketidaklancaran, membuat ketidakstabilan lagi. Yang semula lancar ini
akan ada masalah. Itu faktor yang kedua. Nah, faktor yang satu, saya tadi kan mengatakan ini juga adanya cenderung harapan bahwa kalian ini stabil. Nah, ini bisa saja harapan kalian ini juga ada suatu kacau gitu loh. Adanya suatu mungkin akan sulit mencapai target karena mungkin ada beberapa masalah gitu loh. Semoga bisa dipahami sobatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan apa ya, untuk pencapaian rasa stabil sih Libra kelihatannya harap waspada satu, dan juga apa ya, jangan menyerah di sini Libra. Meskipun dihantam masalah. Agar apa? Agar yang mempunyai harapan bisa tercapai ya. Agar bisa saja yang sudah stabil ya semakin stabil di sini. Meskipun dihantam masalah tetap semangat. Punya di situ ya sobatnya. Oke, nanti saya deteksi ya biar lebih jelas ya. Lanjut di faktor keuangan Libra. Kartu utama kalian muncul petunjuk The Devil di sini. Sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun syaitan. Dikonfirmasi sama kartu The Tower. Wow. Ya. Ada tower ujungnya tersambar petir, dua orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap energi dari Libra tentang keuangannya. Untuk The Devil kartu utama kalian. Ini kenapa dengan Libra? Saya merasakan ada suatu energi yang kuat ya secara kartu di sini, bahwa ada suatu penghalang. Maksud saya adanya suatu dinding penghalang yang membuat rezeki kalian itu semula lancar, banyak hambatan, banyak sindatan. Ya. Bisa saja yang semula keuangan kalian itu ada saja pemasukan tak besar tak kecil, tiba-tiba serasa terhenti, serasa sulit meskipun rezeki kecil di sini. Tidak selancar ataupun tidak semengalir yang mungkin dulu ataupun kemarin yang pernah kalian rasakan. Karena jelas di sini ada suatu penutupan yang energi yang tidak wajar di sini, sobat. Ada pihak ketiga yang membuat yang itu menembakkan energi black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, disitulah banyak godaan-godaan di sini. Amarah, emosi ya. Itu loh, sendatan rezeki. Pokoknya yang berhubungan dengan keuangan di sini ataupun yang berhubungan dengan kerezekian. Seakan-akan memang apa ya, mengalami sebuah penurunan yang sangat kuat di sini. Ada suatu kemacetan di sini. Nah, seperti itu. Apalagi kartu konfirm kalian mengatakan The Tower, sobat. Ini tidak bisa dipungkiri ya. Dua-dua kartu ini menggambarkan energi yang sangat-sangat buruk sekali. Ada suatu energi sentimen ya, gitu. Yang itu dipicu dari pihak ketiga. Mungkin iri hati sama kalian. Akhirnya tanpa kalian sadari, dia memukul kalian dari belakang. Artinya apa? Artinya kartu The Tower ini menggambarkan itu tadi loh. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat baik secara kerezekian lah, intinya di situ. Nah, tiba-tiba seiring berjalannya waktu kalian merasakan banyak kesulitan, kok serasa tidak seperti yang dulu. Jadi rencana yang sudah kalian rasakan, yang sudah berhasil, ini kelihatannya berubah gitu loh, ambiar di sini. Ini adanya suatu pihak ketiga, sobat, yang membuat secara finansial ataupun secara ekonomi kalian banyak hambatan, banyak kesulitan di sini. Bisa saja ini banyaknya hutang piutang juga akhirnya, dan itu membuat beban buat kalian. Karena jelas ya tidak bisa dipungkiri ini kalian tertembak di sini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya biar lebih jelas. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan untuk asmara ya, di sini khususnya di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya Libra masih kesulitan ya di sini. Gitu. Kalian masih kesulitan di sini. Adapun mungkin kalian merasakan kok saya masih nyaman, kok saya masih apa ya, biasa-biasa saja tanpa kesulitan lah. Nah, mungkin itu sebagian kecil saja, sahabat. Kan sering saya mengatakan ketika saya membuat uploadan general reading, yang saya gunakan kan patokannya itu dari segi persentase gitu. Jadi bisa dikatakan ini persentase terbesar ya yang mempunyai komunitas zodiak Libra akan mengalami kesulitan untuk menuju stabil. Adapun masih mengalami suatu ya mungkin nasib mujur ataupun nasib baik tanpa kendala dalam asmara, itu presentasinya sangat kecil. Bisa dikatakan yang 97% ya komunitas terbesar ini mengalami hambatan, masih ada suatu problem-problem yang membuat kurang stabil.
gitu loh. Ya mungkin secara apa ya, 3% lah, kan seperti itu. Ataupun 30% lah, ini masih mengalami nasib baik ya, mungkin masih stabil, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya kurang diuntungkan aja di 3 hari ke depan, harap waspada Libra. Ya, bisa saja ini yang bergejolak, masalahnya ini belum terselesaikan sampai di 3 hari ke depan. Nah seperti itu ya. Jadi Libra ini masih ada suatu proses yang harus kalian jalankan agar menemukan kestabilan. Jadi bisa dikatakan sinyal dari semesta kelihatannya masih kurang baik ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian masih mendapatkan sinyal buruk, dan saya tadi mengatakan di tema, ketika mendapatkan sinyal buruk ya jangan ditakuti, tapi rubah itu semua dengan cara kalian sendiri. Nah, seperti itu ya. Lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini jelas ya. Libra adanya suatu apa ya, masih 50-50 kalian kalau di pekerjaan. Ada juga yang 50% Libra diuntungkan karena terbantunya ada Two of Cup. Nah, yang 50% lagi ini kelihatannya kalian masih berkonflik, banyak masalah. Jadi masih apa ya, kesulitan mencapai stabil. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sinyal dari semesta buat kalian, apakah ada kestabilan di sini? 50-50. Ada yang berhasil mungkin, ada yang bahagia mungkin dengan pekerjaannya. Di titik yang satunya lagi ya mungkin mengalami hambatan, banyak pemikiran, banyak kesedihan, kok sulit mencapai target. Kira-kira di situ intinya sobat. Semoga bisa dipahami. Nah, lanjut di masalah keuangan. Di sini tidak bisa dipungkiri ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini Libra banyak yang tertembak Libra. Bisa saja yang semula baik ini menjadi kacau, yang stabil menjadi kacau, yang lancar rezeki, yang mudah mendapatkan pemasukan keuangan, biarpun ini kecil ya. Ingat ya, biarpun ini kecil, ini mengalami kesulitan, apalagi yang besar. Apalagi adanya satu rezeki yang besar, pemasukan yang besar, ini kalian semakin makin kesulitan. Makanya saya tadi barusan, jangankan yang besar, yang kecil pun kalian seakan-akan kesulitan di sini. Kok tidak selancar dulu? Karena jelas sobat, harus segera ditangani Libra ini. Karena tertembak black magic. Ketika itu dibiarkan, sering saya mengatakan ini akan merambat di pekerjaan, stabil kacau, di asmara yang semula stabil kacau, di kesehatan juga begitu, yang semula stabil mudah drop. Gitu loh. Karena sifatnya memang orang toksik ini menembakkan black magic ya untuk merugikan kalian, biar kalian susah dalam hidup ini. Nah, seperti itu sobat ya, harap waspada sobat ya, segera ditanggulangi. Saya juga sering mengatakan ketika mungkin kalian sudah merasakan hal-hal yang ganjil, kalau kalian bisa sobat, ya ada hal di luar logika ya. Ketika kalian bisa mungkin doanya, tata caranya, ya silakan di netral sendiri agar aura kalian bisa kembali terbuka. Nah, beda lagi ketika kalian mungkin tidak bisa ya, tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi kan, sehingga aura kita bisa terbuka lagi. Ada kepositifan, ada kelancaran di situ. Seperti itu sobat ya. Harus ditangani ini Libra ya. Ini energinya sangat berat, sangat panas sekali di sini untuk keuangan kalian. Jika kalian biarkan, ya mungkin ada juga yang efeknya itu langsung kerasa. Ada juga yang perlahan-lahan, tapi itu semakin mengakar, semakin ancur-ancuran habis-habisan nanti. Jangan sampai itu mengakar karena akan sulit untuk membuka aura di sini. Ya, seperti itu ya, mumpung belum apa ya, mumpung belum ada suatu mengakar gitu. Ya. Jadi semoga bisa dipahami Libra ya. Ini juga awas, berhati-hati ya. Ada taman sedikit. Ini masalah keuangan, harus berhati-hati. Kelihatannya akan ada suatu godaan mungkin tanpa kalian sadari ya. Kalian mengeluarkan uang, tapi itu tidak penting gitu loh. Bisa juga di sini akan ada suatu pengeluaran yang tak terduga dan kalian sendiri tidak menduga bahwa itu pengeluaran besar. Dan itu merugikan buat kalian. Harapan pada Libra kalau bisa segera dinetral ya Libra ya. Luar biasa, sangat terpuruk Libra. Ini ketika dibiarkan terus ini semakin menggerogoti finansial kalian, keuangan kalian semakin minus di sini, dan akan sulit ketika itu sudah mengakar sobat. Karena dua-duanya kartu loh ini. Ini sinyal dari semesta ini, bahwa kalian tidak diuntungkan secara keuangan. Ada suatu tembakan black magic buat kalian. Ya. Oke ya, untuk sahabat Libra, yang jelas pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi.
syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tetapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya ya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat, karena ini kan bersifat luas, general. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah dan itu sudah jauh di luar logika, apalagi kalian sudah merasakan kok banyak ganjilan, ya jangan didiamkan, jangan diabaikan sobat, segera tanggulangi, segera netralkan. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, semakin hari semakin terpuruk, bahkan hancur-hancuran, karena sudah banyak yang seperti itu, karena diabaikan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk menanggulangi, menetralkan? Kan ini di luar logika. Ya mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk gitu loh. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubah nasib itu sendiri, apalagi sudah merasakan. Ya minimal kita ada suatu semangat berjuang dan diikhtiarkan gitu loh. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, nah kunci terakhir kita harus yakin bahwa nasib juga akan berubah baik karena kita mau mengubahnya sobat. Nah, seperti itu langkah terakhir ya, agar lepas dari keterpurukan. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Libra harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.